A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Umahat Majelis Taklim Pencinta Sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah masih terus berikan kita kemudahan untuk mengikuti kajian kita meskipun masih lewat virtual. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berada di atas sunnah-sunnah beliau hingga yang akhir. Muhammad, sebelum dimulai, mari sama-sama kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Susilo. Hari ini masuk ke bab 54. Janganlah mengatakan hambaku atau abdi atau amati. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita. Semoga kita diberikan pemahaman yang baik sehingga kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakillah khairan Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimat, jamaah pencinta sunnah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni di waktu pagi menjelang siang hari kita berjumpa di kajian kita, meskipun kita masih melalui kajian online. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya bagi kita. Allah mencurahkan untuk kita petunjuknya, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita agar kita tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Kelak semoga Allah akan meridhoi kita dengan menempatkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ibu jamaah sekalian, hari ini kita akan masuk pada bab ke-54, yakni janganlah mengatakan hambaku atau abdi atau amati kepada pelayan kita. Atau di zaman Rasulullah masih hidup, ketika masih ada perbudakan, kepada budaknya. Tidak boleh mengatakan abdi, tidak boleh pula mengatakan amati. Abdi adalah budak laki-laki, amati adalah budak perempuan. Kenapa tidak boleh mengatakan ini? Insya Allah di pertemuan yang singkat ini kita akan membahas sebuah hadis yang hadis ini insya Allah
telah disampaikan kepada kita melalui riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Mudah-mudahan kajian yang akan kita kaji ini insya Allah membawa manfaat bagi kita. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Mari kita sama-sama simak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "La yaqul ahadukum at'im rabbak." Janganlah salah seorang kalian berkata, yakni berkata kepada pelayannya, kepada sahayanya, "At'im rabbak." Berilah makan Rabbmu. Berilah makan tuanmu, berilah makan gustimu, dan seterusnya. Bahasa Indonesianya itu bisa gusti, bisa pangeran, tapi di sini diartikan dengan rabbak. Jangan kamu berilah makan kepada tuanmu. Meskipun maknanya adalah tuan, ingin menyebutkan dirinya sebagai tuan, tapi ketika menyebut dirinya dengan kata-kata Rabb, maka ini tidak boleh. Wabdi rabbak, dan siapkanlah air wudu untuk tuanmu, Rabbmu. Wal yakul, hendaklah orang tersebut mengatakan sayyidi, yakni budak itu kepada tuannya tidak boleh mengatakan Rabbku, tidak boleh mengatakan Rabbku, tetapi ucapkan sayyidi, tuanku, wa maulaya, sama saja maknanya adalah tuanku. Maka kata-kata larangan ini tentu saja larangan yang mengandung makna haram. Karena ketika mengatakan kepada tuannya dengan kata-kata tuanku dengan Rabbi, seakan-akan mendudukkan tuan itu sama dengan Rabb. Padahal Allah, Rabb itu hanyalah Allah. Maka larangan berikutnya dikatakan, wala yakul ahadukum. Dan jangan salah seorang di antara kalian memanggil kepada pelayannya, abdi, hambaku, wa amati, hambaku, abdi, hambaku laki-laki, amati, hambaku perempuan. Maka hendaklah ucapkan dengan kata-kata wal yakul, tuan harus mengatakan fataya wa fatati wa ghulami. Fataya, fatati, ghulami, ini sama juga maknanya adalah pelayanku. Jadi kata-kata fata untuk laki-laki, kata-kata fatat untuk perempuan, ini sama saja panggilan ini dengan hamba, dengan abdi. Akan tetapi tentu ini adalah dalam kaidah Arab, yang tentu orang Indonesia nggak mungkin akan memanggil seperti ini. Tapi meskipun orang Indonesia tidak memanggil seperti ini, kita akan uraikan hadis ini insya Allah, agar kita bisa jelas mengetahui maknanya. Jangan sampai ada penyimpangan akidah akibat dari panggilan atau sebuah ucapan. Di sini tersebut kandungan bab yang insya Allah akan kita uraikan. Dilarang mengatakan abdiku atau hambaku, abdi, amati. Maka kemudian poin yang kedua, dilarang bagi sahaya untuk menyebut gusti atau pangeranku dengan kata-kata Rabbi. Dan dilarang untuk menyuruhnya dengan mengatakan hidangkan makanan untuk gustimu, untuk pangeranmu, dengan kata-kata Rabbak, dengan untuk Rabbmu. Juga diajarkan kepada tuan supaya mengatakan fatat, yakni bujangku atau hamba laki-lakiku dengan kata-kata fatai. Meskipun maknanya adalah sama dengan abdi. Gadisku atau fatati, hamba perempuanku, sama juga maknanya. Gulami, anakku, maksudnya adalah sebutan sayang kepada budaknya dengan kata-kata gulam, meskipun maknanya sama dengan kata-kata abdi. Dan juga diajarkan kepada pelayan untuk mengatakan tuanku dengan sayyidi atau maulaya. Maksud hal tersebut yaitu pengamalan tauhid dengan semurni-murninya sampai meskipun dalam hal ucapan. Baik, kita akan uraikan ini, saudaraku sekalian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kata-kata fataya, fatati, hulami, ini sesungguhnya maknanya sama. Hambaku juga, hamba. Tetapi hamba yang ditujukan sesama makhluk. Jadi ketika seorang tuan atau majikan mengatakan kepada pelayannya, tidak boleh dia mengatakan
abdi untuk pelayan laki-lakinya, amati untuk pelayan perempuannya. Meskipun dia itu budak miliknya, maka tidak boleh. Haram hukumnya seorang tuan mengatakan kepada budaknya. Misal, contoh, seorang budak, sebut saja namanya Fulan, lalu dipanggil anta, kamu. Ya Fulan, anta abdi. Hai kamu, siapa sebut namanya? Kamu adalah hambaku. Maka kata-kata ketika menunjukkan untuk dirinya bahwa Fulan adalah hambaku dengan kata-kata abdi, maka ini haram. Karena abdun adalah hanya penghambaan makhluk kepada Robnya. Seakan-akan ketika Tuhan mengatakan kepada pelayannya, engkau adalah hambaku, maka si Tuhan seakan-akan kedudukannya seperti Rob, di mana pelayan itu harus segala-galanya dicurahkan. Sampai urusan ketaatan kepada Allah dikalahkan hanya kepada Tuhan. Maka ucapan Tuhan kepada hambanya itu dengan kata-kata Rabb, dengan kata-kata abdi, dengan kata-kata amati, maka itu haram. Itu tidak boleh. La yakul, jangan kamu mengatakan. Bukan la yakulu, tidak mengatakan. Kalau tidak mengatakan, hanya khobar. Tapi kalau la yakul, jangan kamu mengatakan. Berarti ada nafi di sana. Dilarang kita mengatakan. Itu bagian dari penyimpangan tauhid. Demikian pula seorang hamba tidak boleh mengucapkan kepada majikannya, Robku, tidak boleh. Kemudian mengatakan, dengan kata-kata Robku itu, karena Robku itu hanya ditujukan untuk Allah. Tetapi seorang hamba boleh memanggil tuannya dengan kata-kata, Sayyidi, Sayyidku, Maulaya, Maulaku, atau Hulam, Hulamku. Kata-kata itu adalah ditujukan supaya seorang hamba dan tuan tidak sampai berkata dengan perkataan yang Allah tidak ridho. Apabila ada perkataan yang diucapkan oleh tuan kepada hambanya dengan kata-kata abdi, amati, maka Allah tidak ridho. Karena kata-kata itu bukan untuk hamba, tapi khusus untuk Allah. Juga demikian, ketika tuan itu punya seorang budak, lalu budak itu, pelayan itu memanggil tuannya dengan kata-kata Rabbi, maka Allah pun tidak ridho. Dan itu dilarang. Ucapan itu mengandung kesalahan dan dosa besar, di mana seakan-akan tidak memurnikan tauhid. Maka kata-kata la yakul di sana, la di sini adalah la nahi, larangan yang seseorang tidak boleh mengatakan. Bukan la secara meniadakan, yakni la yang tidak ada, tetapi di sini tidak boleh. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah Majlis Taklim pencinta sunnah yang semoga dirahmati Allah, kita akan uraikan bagaimana hukumnya seorang hamba kepada sesama manusia mengatakan hamba dengan kata-kata Rob. Maka untuk menguraikan ini kita tinjau dari dua aspek. Ketika seorang hamba mengatakan kepada sesama manusia, hambaku, maka ini bisa ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, jika ucapan itu ditujukan atau dinisbatkan kepada orang lain, saya menyatakan kepada orang lain, bukan kepada yang bersangkutan, maka itu boleh, tidak mengapa, tidak sampai kepada perbuatan dosa. Contoh, ketika saya, katakanlah, saya punya seorang budak, sebut saja budak saya namanya, katakanlah Zaid lah, katakanlah. Zaid ada di depan saya ngomong sama Zaid, ya Zaid, anta abdi. Hai Zaid, kamu itu budakku. Maka ketika saya mengatakan abdi untuk diri saya, di mana budak itu ada di hadapan saya, maka kata-kata itu tidak boleh. Tapi kalau saya mengatakan abdi, bukan untuk diri saya, tapi untuk menyatakan kepada orang lain, maka kata-kata itu tidak mengapa. Contoh, saya punya budak namanya Zaid. Zaid tidak ada di hadapan saya. Lalu saya berkata dengan Anda. Saya ngomong sama ibu, katakanlah. Saya ngomong sama fulan, katakanlah.
Saya katakan, ya fulan, Zaid abdi. Hai fulan, Zaid itu adalah hambaku. Abdi di sini adalah pelayanku. Bukan menyatakan untukku, tapi sedang memberi kabar kepada Anda bahwa Zaid itu adalah pelayanku. Apalagi kalau saya bisa mengatakan begini, Zaid hamba fulan. Zaid itu hambanya si fulan. Zaid itu adalah abdi fulan. Maka kata-kata itu boleh. Karena saya tujukan bahwa Zaid hambanya fulan bukan untuk menyatakan kebesaran saya, keagungan saya, tapi hanya menyatakan kepemilikan bahwa Zaid itu pelayannya fulan, Zaid itu budaknya fulan, si fulan yang dikatakannya tidak ada. Atau sebaliknya tadi, saya mengatakan kepada fulan bahwasanya Zaid adalah hamba saya, Zaidnya tidak ada. Maka jika ucapan seperti itu, maka itu boleh. Seorang wanita adalah hamba perempuan saya. Saya katakan kepadanya, fulana ammati. Si perempuan tadi itu adalah budakku. Bukan untuk mengatakan langsung di hadapan budak, tapi saya sedang memberikan khobar kepada orang lain. Maka ketika itu dinisbatkan untuk orang lain, maka itu tidak mengapa. Atau saya katakan kepada seseorang, bahwasanya fulanah adalah amati fulan. Fulanah adalah budak perempuannya si fulan. Si fulannya tidak ada, sementara si fulannya pun tidak ada disebutkan. Maka ketika seperti itu, kata-kata menyebut dengan kata-kata abdi itu boleh. Itu tidak mengapa. Kenapa? Sebagai contoh, coba Ibu buka surat 24, surat An-Nur, ayat 32. Surat 34, surat 24, surat An-Nur, ayat 32. Coba kita lihat. Wa ankihul ayama minkum. Dan nikahkanlah orang-orang yang ayama, yang masih sendiri di antara kamu, wassalihin, di antara orang-orang yang saleh, min ibadikum, dari hamba-hambamu. Allah menyebutkan budak-budak kita yang masih sendiri, anak-anak kita yang masih sendiri, dikatakan hamba-hambamu, sedang menyatakan bahwasanya budak kita itu hambamu. Maka kata-kata itu, abdi itu bukan saya yang berkata untuk diri saya, tetapi orang lain berkata untuk saya. Boleh. Si fulan itu budaknya Pak Ahmad, berarti fulan abdi Ahmad. Fulan budaknya Ahmad, abdi Ahmad. Maka yang seperti itu tidak mengapa. Allah mengatakan di sini, nikahkanlah orang yang masih sendiri di antara orang-orang yang saleh, min ibadikum, dari hamba sahayamu yang laki-laki, wa imaikum, dan hamba sahayamu yang perempuan. Allah gunakan budak-budak itu dengan nama abdikum, hamba sahayamu, ibadikum, imaikum, amati. Jadi untuk hamba laki-laki itu adalah abdun, untuk hamba perempuan adalah amatun. Maka ini dinisbatkan untuk orang lain, bukan untuk menyatakan diri sendiri. Maka kalimat itu tidak mengapa. Saya contohkan tadi, Zaid abdi fulan, Zaid abdi fulan, meskipun dengan kata-kata abdi, bukan fataya. Kenapa? Karena Zaid ini memang abdinya si fulan. Fulan yang sedang disebutkan tidak ada orangnya. Orang kedua yang tidak disebut, tidak diketahui. Maksudnya ada si fulan namanya disebut, tapi orangnya gaib. Tapi kalau mengatakan Zaid anta abdi, Zaid engkau adalah budakku, dengan kata-kata abdi, ini haram, ini tidak boleh. Bagaimana saya ucapkan? Ya Zaid anta fatah. Hai Zaid, engkau itu pelayanku. Dengan kata-kata fatai, bukan dengan kata-kata abdi. Ini kaidah yang pertama. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah dia berkata, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda,
laisa 'alal muslim fi abdi. Tidak ada kewajiban seorang muslim pada abdi, budaknya, dengan sebutan abdi. Kenapa? Rasul menyatakan untuk orang lain, untuk muslim. Seorang muslim itu jika punya budak, maka budaknya muslim itu tidak ada kewajiban untuk dizakati. Wala farasihi sadaqatun. Tidak pula kewajiban pada kendaraan kuda. Maksudnya kendaraan itu kudanya. Kuda-kuda yang dipakai untuk kendaraan perang, nggak ada zakatnya. Di sini Rasulullah mengatakan, laisa 'alal muslim fi 'abdihi, tidak ada kewajiban bagi seorang muslim kepada hambanya, pada hambanya. Dikatakan abdi. Dikatakan abdi, bukan dikatakan fatai. Tetapi di sini abdi, bukan fatayan. Kenapa? Karena di sini menisbatkan untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau saya katakan tidak ada kewajiban saya untuk membayar zakat dari budak saya dengan kata-kata abdi, lalu dia mengatakan laisa alayya fi abdi shadaqatun. Tidak ada kewajiban saya dari hambaku sedekah. Tidak boleh, karena itu menisbatkan langsung kepada saya. Maka jika seperti itu tidak boleh. Tapi ketika Rasul menisbatkan budak untuk orang lain, laisa 'ala muslim, tidak ada kewajiban bagi seorang muslim fi abdihi, pada hambanya. Rasul tidak mengutarakan kalimat fi fataya, tidak dengan kalimat fataya, tetapi langsung abdihi. Nggak ada kewajiban zakat. Karena disebutkan oleh Rasul sekali lagi untuk orang lain. Menisbatkan untuk orang lain. Contoh lagi. Contoh juga tentang zakat fitrah. Dari Abu Hurairah. Yuhaddithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya katanya menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitr. Tidak ada kewajiban seorang muslim zakat dari hambanya. Disebutkan abdihi. Kecuali zakat fitri. Kalau ada seorang budak dimiliki tuannya, maka tuan tidak wajib bayar budak ini tadi zakatnya. Tetapi ketika ada perintah zakat fitri, maka budak itu wajib bayar zakat. Siapa yang bertanggung jawab membayar zakatnya? Tuannya. Tuannya. Maka si tuan wajib membayarkan zakat budaknya. Dikatakan di sini abdihi. Berarti di sini maksudnya adalah penyebutan kata abdi yang tidak ditujukan untuk dirinya sendiri. Tetapi kata abdi yang ditujukan untuk menyatakan kepada orang lain. Bahwa abdinya fulan. Fulan, abdinya fulan tidak punya kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban zakat. Kenapa? Karena abdi itu adalah ketuan milik Tuhan. Tuhan tidak punya kewajiban membayarnya. Lalu Tuhan itu dikatakan abdihi, yang punya hamba. Hamba ini dikatakan abdihi. Bukan maula, ya, bukan pula dengan kalimat-kalimat yang lain. Tetapi dengan kalimat abdi. Kenapa ini diperbolehkan? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pun telah menyatakan demikian. Sebagaimana Allah berfirman tadi di surat 24 ayat 30 pun demikian. Kemudian dalam hadis yang lain dari riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar tentang diperbolehkannya budak-budak perempuan pergi ke masjid. Sebagaimana diperbolehkannya para wanita dari wanita-wanita muslim boleh ke masjid. Ada dua lafaz yang tersebutkan dari Imam Muslim. Dari had Ibnu Umar, lafaz yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tamna'un nisa aminal khuruj ilal masjid. Jangan kamu larang wanita-wanita kamu keluar menuju ke masjid. Apa artinya di sini? Jika ada seorang wanita mau sholat ke masjid, Rasul katakan, jangan kamu larang. Di sini dengan kalimat apa? La tamna'u nisa. Jangan kamu larang wanita-wanita. Wanita-wanita kamu. Istri kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita.
Dalam lafaz yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, kalimat itu ada perubahan. Bukan wanita-wanita dari kaum muslimin, artinya bukan istri, bukan anak, bukan orang tua. Tapi dengan kalimat, la tamna'u amatikum ilal masjid. Jangan kamu larang budak perempuanmu ketika keluar menuju ke masjid. Di sini dikatakan amatikum. Padahal tidak boleh menyebutkan abdi, amati. Tapi kenapa boleh? Karena ini bukan ditujukan, dinisbatkan untuk diri. Tapi dinisbatkan untuk orang lain. Maka kalau seperti itu, insya Allah boleh. Bagaimana kalau ucapan itu dinisbatkan untuk diri sendiri? Maka inilah poin yang kedua. Inilah yang kedua tadi. Kaidah yang kedua. Kalau yang pertama dinisbatkan untuk orang lain, boleh. Kalau dinisbatkan untuk diri sendiri, maka dikatakan, jika ucapan itu dinisbatkan kepada diri sendiri, contohnya, hambaku, untukku dia, amati, hambaku perempuan, untukku, langsung. Dia hambaku. Dia perempuan, hambaku. Langsung menunjukkan hamba itu untuk diriku. Maka ini ada dua bentuk. Ini ada dua masalah. Yang pertama, ketika dalam rangka memberikan informasi atau berita kepada orang lain, maka itu boleh. Selama orang yang disebut sebagai hamba itu tidak ada di hadapan kita. Contoh, saya punya budak laki-laki. Kewajiban saya memberi makan kepada budak saya, memberi pakaian kepada budak saya. Lalu saya ditanya oleh orang lain, sudahkah kamu beri makan budakmu, misalkan. Budakmu di sini jangan dengan kata-kata abdi. Orang itu tidak boleh mengatakan budakmu dengan abdi, dengan abdika, tidak boleh. Tapi bagaimana caranya mengatakan? Saya memberikan informasi kepada orang lain. Aku telah memberi makan kepada hambaku. Maka boleh saya ucapkan, at'imtu abdi. Aku telah memberi makan kepada hambaku. Kenapa aku katakan hambaku ini? Bukan untukku, tapi menginformasikan kepada orang. At'imtu abdi. Aku telah memberi makan hambaku. Saya menginformasikan kepada orang ini bahwa saya punya pelayan, dan kewajiban saya sudah saya penuhi. Saya sudah kasih makan. Kata-kata abdi menyatakan untuk diri saya, tetapi bukan secara pribadi. Bedakan ketika saya ngomong sama budak, tanpa siapapun. Saya sudah kasih makan kamu. Misalkan, at'imtu abdi. Aku telah beri makan kamu. Kamu itu hambaku. Maka kata-kata itu tidak boleh. Karena saya tujukan langsung kepada budak, yang itu untuk menandakan diriku. Tapi kalau yang pertama tadi, saya khobarkan kepada seseorang bahwa saya telah memberi makan budakku. Atau dengan kalimat, kasautu abdi, aku telah beri pakaian kepada budakku. Maka kata-kata abdi boleh, tidak harus dengan menggunakan fataya, fatati. Tidak dengan itu, tapi abdi. Karena saya mengatakan itu untuk informasi kepada orang lain. Atau contohnya, atau utu abdi. Aku telah membebaskan budakku. Budakku sudah aku bebaskan, sudah aku merdekakan. Maka sekarang dia bukan budakku lagi. Ini informasi. Jika seperti ini, dan budak pelayan itu tidak ada di depan saya, hanya saya informasikan kepada orang lain, maka yang seperti ini boleh. Maka yang seperti ini boleh. Tetapi jika ketika kita mengucapkan seorang pelayan yang saya katakan, saya telah beri makan kepada budakku itu abdi, pelayannya ada, meskipun saya sedang menginformasikan kepada orang lain, maka itu tidak boleh, dalam arti kata tidak ma'ruf, tidak pantas. Tidak pantas. Kenapa? Karena merendahkan seseorang. Bagaimana perasaan orang itu ketika dikatakan abdi, dia hambaku. Padahal Allah yang berhak untuk mengatakan itu. Karena kedudukan manusia dengan manusia sama. Maka tidaklah sepantasnya seorang mengatakan kepada hambanya ketika di depannya, meskipun ini informasi kepada orang lain,
tapi yang disebut ada di hadapan kita, maka itu tidak boleh karena akan merendahkan hamba itu di hadapan orang lain. Karena maknanya adalah seakan-akan saya memang Robnya dia, dia adalah budak saya. Berarti sedang menunjukkan kekuatan, kehebatan, kedudukan seseorang. Seakan-akan apa ini? Seperti sebuah kesombongan. Kesombongan. Maka yang seperti ini tidak boleh. Sebagaimana yang telah kita baca di dalam hadis yang tadi. Rasul mengatakan, la yakul ahadukum aqim rabbak. Jangan kamu katakan kepada Tuhan, kepada pelayanmu, hai pelayan, berikan makan kepada Tuanmu dengan kata-kata Rob, karena langsung dihadapkan kepadanya. Kemudian apa? Juga tidak boleh mengatakan, wabbi rabbak. Jangan kamu katakan kepada pelayanmu, siapkan air wudhu untuk Tuanmu dengan kata-kata Rabbi. Tapi kalau kata-katanya langsung dan ada orangnya langsung, hendaklah digunakan dengan kata-kata fataya, fatati, atau hulami, ya hulami at'im rabbak. Hai pelayanku, berikan makan. Maksudnya siapkan makanan untuk Tuanmu. Bukan dengan kata-kata Rob, ganti dengan fatai. Ya, di sini dengan kata-kata at'im fatai. At'im fatai. Berilah makan kepada Tuhanmu dan seterusnya. Kata-kata ini untuk memuliakan Allah, di mana Allah tidak boleh disetarakan dengan makhluk. Oleh karena itu, karena ini tidak boleh, maka kita wajib meninggalkan. Seorang hamba tidak boleh dipanggil dengan kata-kata abdi. Seorang hamba tidak boleh dipanggil dengan kata-kata amati. Hamba tidak boleh memanggil tuannya dengan kata-kata Rabbi, tetapi wajib dengan kata-kata Sayyidi atau dengan kata-kata wa maulaya, dengan kata-kata maula. Inilah yang Allah perintahkan di dalam hadis. Kemudian bagaimana penyebutan kata-kata Rabb? Tadi dikatakan Rabbi, seorang hamba tidak boleh mengatakan kepada tuannya Rabbi. Tapi bagaimana ucapan Rabb itu jika ditujukan untuk orang lain? Kita pahami dulu. Kata-kata Rabb mutlak tidak boleh, tidak, kecuali hanya ditujukan kepada Allah. Puluhan ayat, ratusan ayat dalam Al-Quran kata-kata itu. Sebagai contoh, tentang mengabdi, tentang ibadah. Surat Al-Baqarah, ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, i'budu rabbakum, hendaklah kalian beribadah kepada Rabb kalian. Kata-kata Rabb khusus Allah tujukan untuk dirinya. Siapa Allah Rabb kalian itu? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang telah menciptakanmu, yang telah menciptakan semua manusia sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itulah tujuan Allah ciptakan kita untuk ibadah. Ibadah kepada Allah agar kita bertakwa. Maka Rabb itu hanya ditujukan untuk Allah, tidak boleh untuk makhluk. Dalam rangka penyembahan, ibadah, mengabdikan diri. Kemudian di ayat yang lain, surat Al-A'raf, silakan kita buka. Surat 7 ayat 54. Surat 7 ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabbmu itu Allah. Penisbatan Rabb hanya kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah adalah Rabbmu yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam kurun waktu 6 masa. Berapa 6 masa di sini terserah Allah, kita nggak perlu mencari-cari. Allah sudah katakan sittati ayyam, ya sudah, yakini meskipun kita bingung berapa hari yang dimaksud, masa yang dimaksud. Katakan ayyam, sittati ayyam, sudah, yakini oleh kita, nggak perlu kita mentakwil. Summa stawa 'alal ars, kemudian beristiwa di atas ars. Bagaimana cara istiwanya? Di atas ars yang ada di mana? Nggak perlu kita takwil. Yakini, imani, tanpa kita berprotes apapun. Nggak usah kita berselisih tentang bersemayam itu di atas. Di atas itu di mana? Di mana? Nggak perlu. Bagi kita cukup imani. Allah menciptakan langit dalam kurun waktu 6 masa, kemudian beristiwa di atas ars, titik sampai situ kita yakini. Inilah perbuatan Allah.
yughshil lailan nahar yaqlubuhu hasisa. Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya siang dengan cepat, yakni bergantinya waktu siang dan malam itu begitu cepatnya. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Kemudian Allah katakan di sini, matahari, bulan, bintang-bintang semuanya tunduk pada perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, ingatlah, segala penciptaan dan urusan itu menjadi hak Allah. Jangan kita bertanya-tanya tentang kemampuan Allah. Yakini, imani, titik. Gak perlu kita berdebat tentang itu. Karena kita gak bakal mampu ilmunya. Tabarakallah Rabbul Alamin. Allah maha berkah, maha suci Allah, Rabb semesta alam, yang keagungannya, kedudukannya tidak bisa disetarakan dengan apapun. Oleh karena itu, hadis tadi melarang kita menyebut kata-kata Rabb ketika seorang budak memanggil tuannya dengan kata-kata Rabb. Atau ketika tuan meminta kepada budaknya dengan kata-kata Rabb, siapkan makanan untuk Rabbmu. Kata-kata Rabb ini tidak boleh. Karena Rabb hanya dikhususkan untuk Allah. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, hai manusia bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangnya hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar. Di sini dikatakan Allah itu Rabb kalian. Lagi-lagi Allah itu Rabb. Artinya apa? Yang mampu berbuat segala sesuatu, yang memiliki kekuasaan, yang mampu menjadikan hari kiamat tiba kapanpun yang Allah inginkan. Itulah Rabb, kekuasaannya tidak terbatas. Kekuasaannya tidak terbatas. Maka ucapan Rabb itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Lalu bagaimana kalau seseorang menyebut kata-kata Rabb? Bolehkah ucapan Rabb itu disandarkan kepada orang lain meskipun bukan untuk Allah? Jika ucapan Rabb itu disandarkan kepada orang ketiga, kata ganti orang ketiga yang orang itu tidak ada, maka mengucapkan kata-kata Rabb itu boleh. Kenapa? Karena kata Rabb itu sendiri artinya adalah pemilik. Rabb apabila disandarkan kepada manusia, yang manusianya itu tidak ada, ghaib, orang ketiga, maka menyebut dengan kata Rabb untuk orang yang tidak ada dan orang ketiga itu boleh. Di mana dalil yang membolehkan itu? Coba, Ibu buka di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 966. Manusia bisa disebut sebagai Rabb karena dinisbatkan kepada manusia orang ketiga yang tidak ada, ghaib, itu maksudnya Rabb itu pemilik. Coba kita lihat. Hadis bab tentang pungutan di kitab Bulughul Maram 966. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dia berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu 'anil luqatah. Lalu bertanya kepada Nabi tentang barang hilang yang ditemukan. Faqal, maka Rasul bersabda kepada laki-laki yang nemu barang yang hilang. A'rif ifasaha wa wika'aha. Kamu hendaklah kenali tempatnya kayak apa, keranjangnya seperti apa, ikatannya seperti apa. Itu tempatnya kayak apa, kemudian ikatannya seperti apa. Kenali dulu, barangkali kamu tahu ini milik siapa. Kalau kamu belum tahu ini milik siapa, setelah kamu kenali tempatnya, ikatannya dan seterusnya, summa arifha sana. Kamu harus umumkan barang temuan itu selama 1 tahun.
Umumkan, ditarifkan. Siapa yang punya barang hilang? Nih, ikatannya seperti ini, warnanya seperti ini, bejananya begini, tempatnya begini. Siapa yang merasa memiliki, datanglah kepadaku. Barang itu ada padaku. Umumkan selama 1 tahun. Kemudian, fa'in ja'a sahibuha, apabila pemiliknya, di sini dikatakan sahib, berarti pemilik, yakni pemilik barang yang hilang tadi. Maka itu untuk orang yang menemukan. Pemiliknya selama 1 tahun nggak datang, ya sudah, siapa yang menemukan barang itu jadi miliknya. Harus dikabulkan, bayarkan zakatnya sebanyak 20%. Namanya zakat rikas, barang temuan. Bagaimana kalau ternyata si pemiliknya tidak ada, nggak diketemukan. Kalau pemiliknya ada, itu semuanya untuk pemiliknya. Wa illa fasya'nuka biha. Tapi jika selama 1 tahun diumumkan, ternyata pemiliknya nggak ada, nggak punya pemilik, berarti tanpa pemilik, barang hilang yang nggak ada pemiliknya, nggak tahu kemana pemiliknya, tidak diketahui. Sudah diumumkan 1 tahun. Kata Allah kemudian, fasya'nuka biha. Terserah kamu mau diapain. Kamu ambil untuk dirimu sendiri, berarti ada zakat rikas 20%. Kamu sedekahkan untuk orang lain, kamu dapat pahala. Semoga pemilik yang hilang barangnya dapat pahala. Tapi kalau pemiliknya datang, dikatakan di sini sahib, yang memilikinya datang, maka berikan. Nah, kemudian si laki-laki bertanya kembali, qala fadallahul ghanam. Ya Rasulullah, kalau nemu kambing hilang gimana? Qala, maka Rasul mengatakan, hiya laka. Kambing yang hilang itu kamu yang nemu. Boleh kambing itu untukmu. Auli akhika, atau boleh kamu berikan untuk saudaramu. Auli dhi'bi, atau biarkan aja dimakan binatang buas. Jadi ada 2 di sini. Jika nemu barang di tempat, maka dikenali tempatnya, ikatannya seperti apa, umumkan selama 1 tahun. Jika di dalam proses diumumkan itu ada pemiliknya datang dan betul dia pemiliknya dengan mengenali ikatannya dan tempatnya tadi dan isi yang ada di dalamnya, maka serahkan kepada pemiliknya, bukan hak kamu. Tapi jika selama 1 tahun tidak ada pemilik yang datang memilikinya untuk mengambil barangnya, maka itu diberikan kepada orang yang nemu barang. Atau mau diserahkan, terserah kamu mau kayak apa. Nah, laki-laki tadi tanya kembali, ya Rasul, kalau yang saya temui bukan barang, kambing hilang. Kalau kambing, kata Rasul, boleh untukmu ambil. Atau hadiahkan untuk saudaramu. Atau biarkan kambing itu dimakan oleh binatang buas. Kalau kambing. Sekarang, kemudian laki-laki tersebut bertanya kembali. Qala wadhallatul ibil. Ya Rasul, kalau yang hilang itu onta gimana? Aku nemu onta hilang. Kalau tadi kambing hilang, boleh untukmu, boleh dihadiahkan untuk saudaramu, dibiarkan dimakan binatang buas, boleh. Kalau unta yang hilang gimana ya Rasulullah? Unta sesat, lalu aku nemu. Apa kata Rasul jawabannya? Qala, Rasul menjawab, malaka walaha. Apa pedulimu dengan unta itu? Biarkan saja. Kenapa? Ma'aha siqa'uha. Karena unta itu punya tempat air minum di dalam tubuhnya. Wahidha'uha. Unta itu punya kuku yang panjang kayak sepatu. Sehingga dia bisa berjalan jauh di padang pasir, nggak mati. Kemudian apa? Taridul ma. Dia, si unta tadi, bisa mencari air minum sendiri. Nggak usah dipungut oleh kamu. Watakulus syajar, dan dia juga bisa mencari makanan sendiri, mencari pohon-pohonan yang dia bisa makan daun-daunannya. Hatta yalqaha, sampai kemudian menemukannya robbuha, robnya. Ada kata-kata robnya. Apa itu rob di sini? Tuannya onta. Berarti apa tuannya onta itu? Pemiliknya onta. Rasul menggunakan kata-kata rob untuk siapa? Orang ketiga yang gaib, yang tidak diketahui. Maka boleh menyebut kata-kata Rob? Boleh. Untuk orang yang tidak diketahui. Orang ketiga yang gaib, yang tidak ada di hadapan kita. Maka sebutan kata-kata Rob itu boleh. Bahkan di dalam hadis berikutnya, coba kita lihat. Yang nomor 968. 968. Pun demikian.
an Iyad ibnu Himar qal, dari Iyad bin Himar, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada luqatan, barang siapa yang menemukan barang yang tercecer, falyushhid zawai adlin, maka hendaklah dikenali, yakni hendaklah disaksikan dengan 2 orang yang adil. Nih, aku nemu barang. Tolong ya, kamu jadi 2 orang saksi bahwa saya nemu barang. Kemudian apa? Wal yahfad ifalsoha wa wika'aha. Hendaklah kamu kenali barang itu dan kamu pelihara baik-baik. Wadahnya, tempatnya, ikatannya, kamu jaga baik-baik. Kemudian apa? Tsumma la yaktum. Kemudian jangan kamu sembunyikan. Wala yughayyib, jangan dibuang. Jangan disembunyikan, jangan pula kamu buang, kamu hilangkan. Kemudian fa in jaa rabbuha, jika robnya datang, ada kata-kata rob. Padahal rob itu hanya untuk Allah. Kenapa di sini rob untuk makhluk? Karena rob itu jika ditujukan untuk makhluk manusia yang orang itu tidak ada, orang ketiga, ghaib, maka makna rob itu adalah pemilik. Maka itu boleh. Maka Rasul katakan, fa in jaa rabbuha, apabila robnya barang ini datang, berarti pemilik barang ini datang, fa huwa ahaqqu biha, maka tuan ini, pemilik barang ini lebih punya hak terhadap ini. Wa illa fa huwa malullah yu'tihi may yasha. Apabila ternyata tidak ada robnya, maksudnya tidak ada pemiliknya, maka barang itu sesungguhnya hartanya Allah. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki diberikan? Yang nemu barang itu punya hak. Kalau nggak mau, sedekahkan ke saudaranya. Kalau tidak mau, ya sudah biarkan. Biarkan orang lain yang mengambil. Tapi kalau mau ditahan, apabila ada pemiliknya, maka wajib diberikan. Maka di sini menggunakan kata-kata rob. Kata-kata rob. Jika ibu masih ingat pelajaran kita, nggak tahu berapa tahun yang lalu, di hadis Arba'in An-Nawawiyah, di hadis nomor 2, ketika Rasul mengajarkan Islam, iman, ihsan, hadis Sarah Arba'in An-Nawawiyah yang telah kita pelajari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, itu ketika Jibril mendatangi Rasulullah, lalu di hadapan para sahabat, Jibril ngasih pelajaran, Mahwal Islam, apa itu Islam? Dijawab oleh Rasul. Jibril mengatakan, Sodakta. Mahwal Iman, dijawab oleh Rasulullah. Jibril mengatakan, Sodakta. Mahwal Ihsan, dijawab oleh Rasulullah. Al-Ihsan anta'budallah, ka'annaka tara, fa'illam takun tara, fa'innahu yara. Kemudian Jibril bertanya pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan Jibril kepada Rasulullah? Fa'akhbirni anis sa'ah. Ya Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku kapan itu hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Rasul nggak tahu tentang kiamat. Harusnya malaikat lebih tahu. Maka Rasul menjawab dengan diplomatis. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya tahuan yang tanya daripada yang ditanya. Maka setelah Rasul menjawab itu, qala, Jibril berkata kembali, fa'akhbirni an amaratiha. Berikan kabar kepadaku apa ciri-ciri hari kiamat. Maka bagaimana Rasul menjawab? Antalidal ummatu robbataha. Apabila budak-budak perempuan sudah melahirkan robnya, anak dari tuannya. Di sini rob itu tuan, pemilik. Jadi rob ditujukan untuk orang ketiga tunggal, itu boleh, itu tidak mengapa. Tapi jika rob itu ditujukan, diucapkan untuk dirinya sendiri, menyatakan budak kepada tuannya secara langsung, anta Robbi, engkau adalah tuanku dengan kata-kata Robbi, maka tidak boleh. Apa yang harus kita ucapkan? Dengan kalimat Sayyidi Maulaya. Kata-kata itu yang lebih tepat, bahwasanya dia itu adalah Sayyidi, tuanku. Kata-kata Sayyidi, kata-kata tuanku di sini menunjukkan bahwasanya ucapan Sayyidi, seorang hamba mengucapkan Sayyidi kepada sesama hamba,
ini diperbolehkan. Karena makna sayyid adalah apa yang dikatakan kata-kata sayyid, ini sering diucapkan di dalam Al-Quran ada kata-kata sayyid. Di dalam hadis Rasulullah pun sekadang mengatakan kata-kata sayyid. Nanti kita akan bahas sendiri tentang sayyid. Sekarang kita tujuan yang kedua. Poin yang ketiga. Poin yang pertama tadi. Kata-kata Rob ditujukan untuk orang ketiga yang gaib, boleh. Tapi kata-kata Rob ditujukan untuk saya, orang pertama, itu haram. Seperti tadi, hadis yang kita sedang uraikan ini. Jangan mengatakan bahwasanya budak mengatakan kepada tuannya, Rob, juga jangan mengatakan kepada budaknya, beri makan Robmu ini. Maka kata-kata itu haram. Tapi apabila kata Rob itu disandarkan kepada orang pertama, bukan untuk aku sendiri, orang pertama. Tetapi Rob itu ditujukan untuk menyatakan bahwasanya dia adalah Robku. Bahwasanya ada orang, dia itu adalah Robku. Rob itu ditujukan untuk dirinya, tapi menyebut untuk orang lain, menyebut kepada orang lain. Maka ini boleh sebagaimana yang Allah firmankan. Contoh, ketika Nabi Yusuf, coba Ibu buka surat Yusuf, surat 12, ayat 22, dan ayat 23. Coba perhatikan. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Maka ketika dia telah cukup dewasa, yakni Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Begitu Yusuf sudah tumbuh dewasa, nyata cakepnya, kerennya, gagahnya, maka istrinya Al-Aziz kemudian tertarik, kepincut dengan ketampanan Yusuf. Apa yang terjadi? Lihat ayat 23-nya. وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ. Perempuan yang dia, yakni Yusuf tinggal di rumahnya, Yusuf kan tinggal di rumahnya perempuan ini. Di mana perempuan ini istri dari tuannya Yusuf. Sampai kemudian Yusuf sampai dewasa, nyata cakepnya, nyata kerennya, ternyata perempuan yang yang Yusuf tinggal di rumahnya itu menggoda Yusuf. An nafsihi wa ghallaqatil abwab. Ketika itu Yusuf masih lagi sendirian, tuannya lagi pergi, tiba-tiba perempuan itu merayu Yusuf. Ditutupnya pintu-pintu. Wa qalat haytala. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, wahai Yusuf, marilah mendekat kepadaku. Mengajak untuk naudzubillah, berselingkuh. Mengajak untuk berzina. Apa kata Yusuf? Qala. Maka Yusuf berkata, ma'adzallah innahu rabbi. Coba perhatikan di situ. Aku berlindung kepada Allah, sungguh dia itu tuanku. Siapa yang dimaksud dia? Suaminya ibu ini adalah tuanku. Aku dididik oleh tuanku. Aku dibesarkan oleh tuanku, Robku. Masa iya aku berselingkuh dengan istrinya? Jadi Yusuf mengatakan apa? Qala ma'adzallah. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Innahu, sesungguhnya dia yang dimaksud adalah suaminya perempuan tadi. Robbi, Robku. Rob ini bukan Tuhan Allah, bukan. Tapi menyandarkan Rob untuk tuannya. Jadi Yusuf menyebut Tuhan untuk dirinya, Rob. Tapi tuannya tidak ada di hadapannya. Orang ketiga jadinya. Apa artinya di sini? Penyebutan untuk dirinya, tapi yang disebut tidak ada. Maka Robku yang dimaksud adalah tuanku. Ahsana mathwaya, yang telah berbuat baik kepadaku, yang telah memperlakukan aku dengan sangat-sangat baik. Innahu la yuflihu dzalimun, sesungguhnya orang zalim tidak akan beruntung. Kata-kata Robbi di sini bukan Tuhanku, tapi tuanku. Yang telah mengurusku, yang sangat baik kepadaku, yang telah memungut aku, dan seterusnya. Bukan sebagai Rob Allah Tuhan, tapi Tuhan yang memiliki aku, yang telah mendidik aku, yang sayang-sayang sama aku.
Ketika diajak zina dengan istrinya, Yusuf menolak. Kenapa? Enggak mungkin aku akan berkhianat kepada orang yang telah menyayangiku. Sedangkan engkau istrinya dia. Mungkinkah saya berzina dengan engkau, sedang aku telah dibesarkan olehnya? Kira-kira seperti itu. Bedakan dengan ayat 24. Coba ibu buka ayat 24-nya. Walaqad hammat bihi, dan sungguh perempuan itu telah punya hawa nafsu, berkeinginan untuk menggauli Yusuf. Wa hamma biha, Nabi Yusuf pun demikian, berkehendak. Sama, si perempuan itu sudah sangat jatuh hati, timbul hawa nafsu, bergejolak. Yusuf pun demikian. Bedanya Nabi Yusuf takut sama Allah, perempuan ini enggak takut sama Allah. Maka apa kata Nabi Yusuf? Laula arra'a burhana rabbihi. Dan Yusuf sekiranya dia tidak melihat tanda dari Rabb-nya, bahwasanya ini perbuatan haram, perbuatan zina, yang tentu dosanya sangat besar, maka Yusuf pastinya akan mengikuti ajakan dari perempuan tadi. Tapi karena takut kepada Allah, Nabi Yusuf kemudian tidak mau melayani. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Yusuf hawa nafsunya mampu dikendalikan karena takut pada Allah. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Kata-kata ini jelas bahwasanya Rob jika ditujukan untuk orang ketiga, meskipun yang menyatakan dirinya itu adalah boleh, karena maksud Rob di sini adalah pemilik atau tuan. Sementara tadi Rob untuk orang ketiga yang menyebutkan orang, dan orang yang disebutkan tidak ada tentang kepemilikan barang, itu pun disebut Rob ya, sampai barang itu kembali kepada Rob bataha, kepada Robnya. Rob maksudnya adalah pemilik atau tuan. Dari sini jelas bahwasanya Bapak Ibu jamaah sekalian, apabila seorang pelayan mengatakan kepada tuannya secara langsung, anta Rabbi, engkau Robku, maka pelayan ini zalim, pelayan ini dosa besar karena telah menyatakan tuannya seakan-akan sama dengan Allah. Atau tuan mengatakan kepada pelayannya, at'im rabbak, hendaklah kamu beri makan, siapkan makanan untuk tuanmu ini, tapi dengan menyebutkan Rabbak, maka itu tidak boleh. Tetapi hendak mengatakan, hendaklah si tuan mengucapkan dengan kata-kata fataya, fatati, ghulami. Tidak boleh dengan kata-kata Rabb. Bagaimana pelayan mengatakan kepada tuan? Tidak boleh mengatakan Rabb pula, tapi katakan sayyidi wa maulaya. Kata-kata sayyidi, kata-kata maulaya, secara makna, secara kata, bisa berkata sama artinya dengan Rob. Juga kata-kata ammati, fataya, fatati, dhulami, ini sama juga dengan pelayan, sama maknanya. Tapi penempatan katanya tidak boleh ditempatkan di tempat yang salah. Apabila tempat itu benar, maka itu boleh. Sekarang saya akan merujuk kepada tentang kata-kata sayyidi. Ucapan kata-kata sayyid. Apakah sayyid itu? As-sayyid atau as-sayyidah, sayyid itu untuk laki-laki, as-sayyidah untuk perempuan. Secara bahasa, maknanya sayyid itu adalah kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia. Secara bahasa, sayyid bisa berarti malik, pemilik. Sayyid juga berarti azwaj, suami. Sayyid juga berarti amir, pemimpin. Kenapa? Karena pemilik itu punya kedudukan lebih tinggi dari yang dimiliki. Suami kedudukan lebih tinggi dari istri. Pemimpin kedudukannya lebih tinggi daripada rakyat. Tapi sayyid dari segala sayyid adalah Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal itulah sayyid mutlak. Lalu bagaimana hukum menyebut nama Muhammad dengan kata-kata sayyidina? Kita pelajari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Shikir, ketika dia mengatakan, "Antalaqtu fi wafidni bani Amirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna."
Kami, katanya, saya pernah datang kepada Rasulullah, menemui Rasulullah, saat itu aku adalah sebagai utusan Bani Amir. Maka kami sanjung beliau dengan mengatakan, Anta sayyiduna, ya Muhammad, engkau sayyid kami. Engkau pemimpin kami, engkau penghulu kami, engkau pembesar kami. Dipuji langsung di hadapan Rasul. Maka faqala, Rasul mengatakan, Sayyidullah, As-Sayyidullah. Sayyid yang paling utama itu Allah. Aku bukan Sayyid. Sayyid itu Allah. Di sini Rasul tidak mau dipuji langsung di hadapan dirinya dengan kata-kata Sayyid. Rasul tidak mau dipuji langsung dengan kata-kata Sayyid. Maka kulna, kami berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya fa'afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, Anda adalah yang paling mulia di antara kami. Anda adalah yang paling utama di antara kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian waqal ayyu syarafan wa ghinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sampaikan perkataan kalian, jangan sampai setan membuat kalian sampai lalai. Jangan sampai kalian dilalaikan oleh setan. Silahkan kalian memujiku, tapi jangan memuji langsung mengatakan Sayyid di hadapanku. Jadi yang tidak boleh itu ketika sahabat memuji Rasul langsung dengan kata-kata Sayyid. Rasul mengatakan, As-Sayyidullah. Sayyid yang sesungguhnya adalah Allah. Jadi dari sini kita akan jelaskan. Kita memahami bahwasanya Nabi itu tidak mau dipuji dengan kata-kata Sayyid di hadapannya oleh para sahabat. Bukan berarti kita tidak boleh memuji Rasul dengan kata-kata Sayyid. Rasul sendiri mengatakan bahwasanya Anna Sayyidi Bani Adam Yaumal Qiyamah. Aku ini adalah Sayyidnya anak cucu Adam nanti pada hari kiamat. Rasul mengatakan, sahih hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya beliau bersabda, Anna Sayyidu waladi Adam Yaumal Qiyamah. Dalam riwayat lain dengan kata-kata Anna Sayyidu Bani Adam Yaumal Qiyamah wal awwalu mayyan wa yanshaqqu anhu al-qabr. Aku adalah yang pertama-tama dibangkitkan dari kubur. Maka saat itu Rasulullah SAW mengatakan, aku sayyidnya Bani Adam. Maksudnya bukan membesarkan dirinya, tapi Rasul mengatakan, nanti pada hari kiamat, aku ini menjadi pemimpinnya anak cucu Adam. Bukankah Allah memberikan gelar kepada Rasul Sayyidil Mursalin, para pemimpinnya para Rasul, Sayyidin Nabi, Anbiya, pemimpinnya para Nabi? Memang boleh, tetapi bukan menyanjung langsung Rasul. Adapun Rasul mengatakan dirinya Sayyid, bukan membanggakan diri, mengagungkan diri, tapi menyatakan aku yang akan menjadi pemimpin. Karena memang tiap umat ada pemimpinnya. Coba Ibu buka surat 17. Silakan kita buka surat 17. Surat Al-Isra. Ayatnya ayat 76 kalau tidak salah, atau 72 ya. Ada kata-kata begini. Walaqad Subhanallah. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Wa faddalna ala katsiri minan nas. Dan kami telah memuliakan dari kebanyakan manusia, fadlan kabiro, dengan kemuliaan yang banyak. Saya khilaf ayatnya. Ayat berapa ya, Bu? Saya coba lihat. Suratnya surat Al-Isra, surat 17. Kalau tidak salah ayat 70 atau ayat 69 itu ya. Ayat 70 ya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila.
Ayat Dan 70 sungguh Ustaz. ayat 70 ya Bu ya. Iya, iya. Sungguh kami telah menciptakan, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Allah berikan penumpang, Allah berikan kendaraan-kendaraan. Dan mereka telah diberi rezeki oleh Allah yang baik-baik. Dan Allah melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas semua makhluk yang telah kami ciptakan, kata Allah. Coba perhatikan ayat 71-nya. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Ya, ini pada hari ketika nanti setiap manusia akan dipanggil, akan dikumpulkan dengan pemimpin mereka. Siapa pemimpin kita? Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, Anna sayyidi bani Adam. Aku ini pemimpin anak cucu Adam nanti pada hari kiamat. Karena Allah yang menyatakan, memang Rasulullah itu sayyid. Menjadi pemimpin yang akan memimpin semua umat. Berarti Rasul mengatakan dirinya sayyid bukan untuk kebanggaan dirinya, tapi untuk mengkonfirmasi, menyampaikan bahwa pemimpin kalian itu nanti di yaumil qiyamah aku, bukan aku ingin dipuji sebagai sayyid, tapi menyatakan aku itu pemimpin. Bedakan tadi ketika sahabat memuji langsung bahwa engkau adalah sayyidku. Rasul marah, Rasul tidak mau. Kenapa? Sayyid itu adalah Allah. Sayyid itu adalah Allah. Tapi Rasul pernah mengatakan kepada cucunya, yakni Hasan, Inna abni hada sayyidun. Sesungguhnya cucuku ini pemimpin. Pemimpin, sayyid. Mengatakan pemimpin. Bukan untuk membanggakan diri. Tapi memang sayyid itu maknanya adalah pemimpin. Maka menyebut kata-kata sayyid, maka sayyid itu maknanya adalah yang mulia, yang utama, yang punya kedudukan, pemimpin. Maka kata-kata sayyid seperti itu boleh. Bahkan Allah memuji para nabi itu memang sayyidnya Allah. Coba kita buka surat Ali Imran, surat 3 ayat ke-39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Kemudian annallaha yubashshiruka biyahya musaddiqa. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kamu akan mendapatkan seorang anak yang namanya Yahya, yang membenarkan musaddiqan bi kalimati minallah, yang membenarkan tentang kalimat-kalimat Allah, firman Allah, kitabullah. Kemudian wasayyidan, Nabi Yahya itu nanti akan menjadi sayyid. Apa itu sayyid? Yang memiliki keteladanan, kepemimpinan yang baik, yang akhlaknya baik, wahasuran, dan yang akan menjadi berkemampuan menahan hawa nafsunya, dan wanabiyan minas salihin, yang akan menjadi seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Jadi para nabi itu memang Allah sebut dengan sayyid, memang nabi itu sayyid. Jadi apa itu sayyid itu? Yang memiliki kedudukan mulia, yang memiliki kedudukan tinggi. Sayyid juga bisa berarti malik, yakni pemilik. Maka boleh seorang mengatakan sayyidi. Boleh seperti itu. Kata-kata itu menandakan bahwasanya dia itu adalah yang memiliki aku. Bukan kemudian mengatakan Rabbi, tapi sayyidi. Berarti secara boleh mengatakan kata-kata sayyid. Pertanyaannya, bagaimana menambahkan kata sayyid kepada Muhammad? Bolehkah kita menambahkan kata-kata sayyid kepada Muhammad? Boleh. Jika kata-kata sayyid itu kita gunakan untuk memuji Rasul, menyebut nama Rasul yang bukan pada tempat-tempat yang maghdoh, yang sudah ditetapkan. Contoh, kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad maulana wa habibina wa nabiyina, dan seterusnya. Boleh. Kita mengatakan itu sedang menyanjung Rasul. Rasul sudah tidak mendengar kita. Boleh kita mengatakan? Boleh. Kenapa? Sanjungan pujian itu tidak kita sebutkan di luar yang maghdoh. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita sedang menyanjung dengan ucapan yang kita jadikan untuk pembukaan suatu kalimat. Boleh. Tapi ketika ucapan Sayyid itu diletakkan di depan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang telah maghdah, maka itu tidak boleh. Contoh, di dalam Al-Quran, Allah menyebut kata Muhammad sampai 4 kali. Dengan kata yang lain, Ahmad, Allah sebut 1 kali. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut nama Muhammad hanya 4 kali. Menyebut nama lain Muhammad, yaitu Ahmad, hanya 1 kali. Memang ini menjadi dalih untuk orang-orang Nasrani. Nabi Muhammad dalam Al-Quran cuma disebut cuma 1 kali. Sementara Isa bin Maryam belasan kali. Banyakan Isa. Kalau gitu muliaan Isa. Tidak. Nabi Isa disebut untuk menunjukkan bahwasanya Nabi Isa itu mengakui adanya kenabian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika disebut dalam Al-Quran dengan kata-kata Muhammad, bolehkah kita tambahkan di depannya Sayyid? Tidak boleh. Karena ini makhdah, ini firman Allah yang nggak boleh diutak-atik. Contoh, di surat Ali Imran ayat 144, ayat ini disampaikan Abu Bakar kepada Umar bin Khattab pula ketika Rasulullah wafat. Di situ Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Bolehkah kita tambahkan, "Wa ma sayyidina Muhammadun illa rasul"? Tidak boleh. Kita wajib mengucapkan dengan kata-kata wa ma Muhammadun illa rasul. Baik itu ketika kita membaca di dalam salat, baik itu ketika membaca di luar salat, baik itu ketika kita tilawah, maka wajib kita katakan wa ma Muhammadun illa rasul. Tidak boleh kita tambahkan wa ma sayyidun Muhammadun illa rasul. Tidak boleh. Karena ini sudah ditetapkan Allah. Dan beberapa ayat lain, Al-Ahzab juga demikian, surat 33 ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukanlah salah seorang bapak dari orang laki-laki di antara kalian. Tidak boleh kita tambahkan makana sayyidina Muhammadun. Tidak boleh. Setiap yang ada Allah firmankan di dalam Al-Quran, maka kata-kata Muhammad tidak boleh ditambahi sayyid. Demikian pula di surat Al-Fat, ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah. Ucapkan Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh dengan Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh. Juga Allah firmankan di surat Muhammad, surat 47, ayat yang kedua. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Ucapkan bima nuzzila ala Muhammadin. Gak boleh ditambah bima nuzzila ala Sayyidina Muhammadin. Tidak boleh. Karena ini maghdah. Al-Quran sudah ditetapkan Allah. Demikian pula ketika kata Ahmad disebut. Surat As-Saff. Yakni surat 61 ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jangan disebut min ba'di ismuhu Sayyidina Ahmad. Tidak boleh. Jadi setiap yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak boleh ditambahin Sayyid di depan. Bagaimana kalau yang sudah ditetapkan Rasul? Juga tidak boleh ditambahin Sayyid. Tidak boleh ditambahin Sayyid. Contohnya, kenapa tidak boleh ditambahin? Contohnya, ketika lafaz azan. Hayya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadan. Apakah boleh ditambahkan? Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh. Kenapa? Ini lafaz yang sudah maqdah, yang sudah ditetapkan. Maka nggak ada orang berani nambah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh. Dan tidak akan ada yang berani nambah. Kenapa? Karena ini sudah maqdah. Adzan itu maqdah. Lafaznya sudah baku. Nggak boleh ditambah. Nggak boleh dirubah. Apapun. Sekarang, bagaimana ketika kita sholawat di dalam sholat? Di dalam sholat itu sudah maqdah. Rasul mengajarkannya demikian kepada para sahabat. Monggo, ibu bisa lihat di hadis
nomor 336 Bulughul Maram, ketika Allah perintahkan di surat 33 ayat yang ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersolawat kepada Nabi dengan solawat yang baik. Taslim, dengan ikhlas, dengan tulus, dengan cara yang benar. Di saat ada perintah solawat, bukankah di dalam sholat juga kita diperintah solawat? Maka sahabat yang bernama Abu Mas'ud Bashir bin Ibnu Sa'ad bertanya kepada Rasul. Abu Mas'ud saat itu mendengar, Abi Mas'ud langsung mendengar, melihat bahwasanya Bashir ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Bashir ibnu Sa'ad, berkata Bashir bin Sa'ad langsung bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, amarana Allah an nusalliya alaika fa kaifa nusalli alaika. Wahai Rasulullah, kami diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Anda. Bagaimana caranya kami bersolawat kepada Anda? Fasakat summa qal. Rasul diam, tidak langsung menjawab. Tanda tunggu wahyu dari Allah. Setelah itu tahu, turun dari malaikat Jibril mendapatkan, maka Rasulullah kemudian bersabda, Qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Tidak ada Rasul menempatkan Sayyidina. Maka dalam hal yang telah mahdhuf ini, jangan kita tambahin, itu pasti lebih selamat. Bagaimana Pak Ustadz, jika mau tetap nambahin, ya silakan, tetap akan dimintai tanggung jawab. Masa pakai Sayyidina nggak boleh? Bukan tidak boleh. Boleh kita menyebut Nabi Sayyid. Semua Nabi itu Sayyid. Allah yang mengatakan. Rasul sendiri mengatakan, Ana Sayyidil Mursalin. Aku ini Sayyidnya para Rasul. Anna sayyidi bani Adam yaumal qiyamah. Aku itu sayyidnya anak Adam nanti pada hari kiamat yang akan menjadi pemimpin. Memang Rasulullah itu sayyid. Tapi yang tidak boleh adalah jika kata-kata sayyid itu diletakkan di depan kata Muhammad apabila itu sudah mahdhuf, sudah ditetapkan yang ada dalam Quran maupun lafaz-lafaz yang telah ditetapkan oleh Rasul seperti adzan, sholawat dalam sholat. Tapi ketika di luar sholat kita mau bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa maulana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Monggo, silakan. Memang Nabi Muhammad sayyid kita. Tapi kalau setiap ucapan Muhammad ditambah dengan sayyid, ini yang tidak ada contoh dari Rasul. Dalam hal ini, jamaah sekalian, ibu jamaah majelis taklim yang semoga dirahmati Allah, sudahlah, kita nggak usah terlalu bertentangan dengan ini. Sahabat kita, saudara kita, Islam, sesama kita di negara kita yang banyak menyebut kata-kata sayyid, ya silahkan monggo. Silahkan, tetap nanti diminta tanggung jawab. Kita yakin gak usah pakai sayyid, gak apa-apa, jangan suka gampang nyalahkan. Dah masing-masing punya keyakinan. Kalau perlu kita sampaikan dengan cara yang baik, diterima silakan, enggak apa-apa. Yang penting kita tahu diri. Bolehkah kita menambahkan kata sayyid kepada Rasul ketika bersalawat? Boleh. Asal bukan pada tempat yang dilarang menyebutkan sayyid. Ketika menyebut nama Muhammad dalam Al-Quran, tidak boleh. Ketika menambahkan kata sayyid di dalam ucapan-ucapan yang mahdhuf dari Rasulullah, maka tidak boleh. Ketika kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, tidak boleh. Karena itu syahadat sudah tetap. Di luar itu, silahkan. Wallahu a'lam. Demikian ibu jamaah sekalian, sama pencinta sunnah yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini yakni berkaitan tentang dilarang mengucapkan kata-kata abdi untuk hamba kita atau ammati untuk hamba perempuan, tetapi boleh menggunakan kata-kata maulaya, fataya, boleh yang seperti itu. Wallahu a'lam. Adapun rincian daripada uraian kandungan bab tadi sudah kita sama-sama pelajari.
Dilarang mengatakan hambaku dengan kata-kata abdi dan amati, kita sudah kecualikan tadi. Dilarang bagi sahaya mengatakan Rabbi, kata-kata Rabb boleh ditujukan kepada makhluk dengan alasan tadi. Ditujukan untuk orang ketiga yang orang itu tidak ada. Ghaib, menandakan Rabb itu maknanya adalah pemilik. Diajarkan kepada Tuhan supaya jangan mengatakan kepada bujangnya adalah hambaku dengan kata-kata abdi, tapi dengan kata-kata fataya, fatati, ghulami, wallahu a'lam. Demikian. Silahkan saya kembalikan kepada admin. Barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Baik Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik pada Ustaz Susilo yang sudah memberikan materi kajian kita pada pagi hari ini. Bagi umahat yang ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ustaz, saya tanya ya Ustaz, penyebutan abdi Ustaz, bolehkah penyebutan abdi untuk sesuatu yang tidak bergerak Ustaz? Kalau memang untuk yang makhluk kan tidak boleh ya Ustaz ya, kayak hamba sahaya. Tapi bagaimana penyebutan abdi untuk sesuatu yang tidak bergerak ya Ustaz? Boleh nggak ya Ustaz? Contohnya seperti apa, Bu? Misalnya kayak pemilik rumah, abdidar gitu, boleh nggak Ustaz? Saya pemilik rumah itu gitu loh Ustaz, boleh nggak kalau dengan seperti itu Ustaz? Jika kepemilikan itu ditujukan kepada sesuatu benda yang mati, maka para ulama mengatakan boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Karena kan yang penting yang menyebutkan bukan kita, ditujukan untuk orang ketiga tadi. Boleh. Contohnya tadi, Fulan itu kan abdinya Fulan, tapi orangnya kan tidak ada. Atau menentukan rumah. Rumah itu baiti, misalkan rumah baitu, rumah itu, rumah ana hada bait, rumah itu adalah ada pemiliknya. Maka dikatakan si tuan itu yang memiliki rumah, maka kata-kata abdi ditujukan untuk kepemilikan boleh. Tapi daripada kita nanti malah salah menyebutkan, maaf, ini kaidah ini hanya berlaku di orang-orang Arab, di orang Indonesia mah nggak berlaku. Coba mau ngomong abdi bagaimana? Nggak ada. Maka sebutan-sebutan di Indonesia itu contohnya abdi dalem. Kata-kata abdi dalem di dalam orang Jawa itu maksudnya apa? Orang yang mengurus apa namanya itu keraton, Ibu. Orang yang kerja di sana. Sebutan abdi dalam ya nggak ada masalah. Orang yang memang mengurus keraton. Jadi apa sesungguhnya? Pemilik keraton yang mengurusi keraton, abdi dalam, ditujukan untuk sebutan. Tapi kalau si keraton, rajanya keraton, siapa? Sultannya keraton mengatakan, hei abdi dalamku. Nah, ini tidak boleh. Karena kata-kata abdi itu sudah ditujukan untuk dirinya. Maka tidak boleh. Tapi kalau saya katakan, oh Pak Fulan itu abdi dalamnya keraton. Berarti memang saya mengatakan bukan untuk diri saya, untuk orang ketiga. Jadi ketika penyebutan abdi itu baik untuk makhluk, manusia yang bernyawa, atau benda mati, tidak ada masalah. Yang seperti itu selama bukan ditujukan untuk dirinya. Demikian. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Jazakallahu khair. Umahat, kalau memang yang lain yang ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Jika masih kurang jelas dari bahasan kita pada pagi hari ini, bisa ditanyakan. Saya mau tanya Mbak Asih. Ya, Mbak Elina, tafadhol Mbak. Ustadz, saya mau tanya arti kata maula, Ustadz, secara bahasa apa ya? Terus kalau misalkan kita mempelajari sirah itu kan ada tokoh namanya Salim Maula Abu Hudzaifah. Nah itu kan namanya tuh lebih populer itu Ustadz dibandingkan nama dengan penisbatan orang tuanya. Apakah itu boleh menggunakan nama tanpa seperti bin gitu ya, menyebutkan nama orang tuanya Ustadz? Itu kan populernya Salim Maula Abu Hudzaifah. Nah arti kata maula itu apa ya Ustadz ya? Jazakallahu khair Ustadz. Coba Ibu buka surat 33 ayat 5. Surat 33 ayat 5. Di ayat 4, bagian tengah-tengah ayat, Allah katakan begini, "Wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum."
Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Dzalikum qaulukum biafahikum, itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Wallahu yaqulul haq, tapi Allah berbicara dengan hak, Allah berkata yang hak. Wa huwa yahdis sabil, dan Allah lah yang menunjukkan jalan yang benar. Jadi apabila ada seseorang memiliki anak angkat, jangan dikatakan anak angkat itu anak kandung saya. Allah nggak pernah jadikan anak kandung jadi anak angkat jadi anak kandung. Itu cuma omonganmu saja. Bagaimana saya mengangkat anak? Bolehkah saya sebut anak itu bin saya? Perhatikan ayat 5. Ud'uhum, panggillah mereka. Mereka itu anak angkat kita angkat itu. Li'abaihim, dengan menamakan nama bapak-bapak mereka. Huwa aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah. Itu lebih baik. Jadi jangan disebut bin saya, pakai bin bapak kandung. Fa'ilam ta'lamu, jika anak angkat saya yang saya angkat itu saya tidak tahu bapaknya siapa. Mungkin anak yang nemu di pinggir jalan dibuang, kan banyak kasus begitu Ibu, yang dibuang, dilempar, dimasukkan ke kerdus, atau ditinggal di rumah sakit, bapak ibunya nggak tahu kabur kemana, siapapun nggak tahu. Maka jika tidak tahu, maka panggillah. Kalau kamu tidak tahu aba'ahum, bapak-bapak anak angkat kita itu, fa ikhwanukum, hendaklah kamu kasih nama ikhwan fiddin, yakni ikhwan. Siapa? Misalkan saya punya anak, namanya misalkan namanya adalah Amir misalkan. Saya katakan Amir ihvan. Amir itu saudaraku, saudara seagama. Atau panggil pula selain itu mawaliyakum, maula kamu. Apa sih arti maula? Maula itu jamak daripada wali. Wali itu adalah pelindung. Maulaya itu adalah yang dilindungi. Jadi kalau saya katakan Amir Maula Ahmad, berarti Amir itu dilindungi oleh Ahmad. Maka di zaman Rasul banyak sekali anak-anak yang tidak punya bapak karena yatim. Kemudian apa? Diangkat oleh orang-orang tua angkatnya. Maka disebut Maula. Maulanya Rasul itu banyak sekali. Mughirah bin Syu'bah, maulanya Rasul. Maka Rasul memanggil, ya gulami, hai anakku. Penyebutan anakku tidak mengapa, yang dimaksud anak angkat. Kemudian, begitu banyaknya Rasulullah memiliki anak angkat. Zaid bin Sabit juga anak angkat. Maka Rasulullah SAW menamakan nama-nama angkat itu dengan sebutan maula. Ini adalah anak angkatku. Bukankah ketika budak dikatakan maulaya, ini anak angkatku, itu menjadi lebih terhormat daripada abdi, hambaku? Maka nisbat maula artinya adalah orang yang dilindungi, sementara saya menjadi walinya, pelindungnya, berarti orang yang dilindungi oleh saya, dia adalah maula saya. Demikian Ibu. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi Ibu? Itu tadi Ustaz. Sama itu tadi maksudnya kenapa Abu Huzaifah itu lebih populer dengan Salim itu lebih populer dengan Salim Maula Abu Huzaifah. Insya Allah sudah paham Ustaz. Ya, insya Allah sudah paham Ustaz. Karena Ya, Abu Huzaifah mengangkat Salim sebagai anaknya. Maka Salim lebih dikenal dengan Maula Abu Huzaifah. Tidak mengapa yang seperti itu. Paham Ustaz, insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Silakan baik, yang lain. Yang lain, jika ada yang masih mau bertanya, dipersilakan. Saya kasih kesempatan satu penanya lagi. Iya. Masih ada yang mau bertanya? Kayaknya sudah cukup ya Ustaz. Tidak ada. Baik, jika cukup, saya pikir ini cukup. Memang bahasan kita kali ini agak sedikit mungkin boring barangkali ya, karena memang ini istilah-istilah untuk orang Arab. Orang Indonesia hampir nggak ada, udah tenang. Tidak ada di zaman kita ya Ustaz, tidak ada perbudakan lagi ya Ustaz. Tidak ada perbudakan, insya Allah dan tidak ada. Kecuali memang ada di daerah tertentu, keraton-keraton. Mereka mengatakan Gusti, bahkan Kanjeng Ratu, macam-macam.
Gusti Pangeran dan seterusnya, ya ucapan-ucapan itu sesungguhnya ucapan-ucapan yang tidak benar. Tapi kalau sekedar diucapkan oleh orang lain yang ditujukan untuk orang ketiga yang nggak ada, maka ucapan itu seperti Rob tadi, nggak ada masalah. Hanya seakan-akan itu hanyalah sekedar sebutan pujian saja. Sama seperti Sayyidi. Tapi kalau ada seorang ratu, ada seorang raja di sana mengatakan, saya ini Gusti Pangeranmu, itu tidak boleh. Karena kadang-kadang namanya selalu terlalu tinggi. Gusti Pangeran Kanjeng Ratu. Waduh, banyak deret namanya. Yang seperti itu tidak pantas. Kecuali hanya ditujukan kepada Allah. Wallahu a'lam. Demikian Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Semoga ini membawa manfaat dan hikmah. Kajian kita bisa menambah ilmu kita, wawasan kita. Meskipun di dalam kehidupan sehari-hari kita hampir tidak menemukan kata-kata ini. Semoga ini hanya sekedar wawasan tambahan ilmu dan semoga bermanfaat untuk kita. Wallahu a'lam. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.